Selamat untuk teman-teman yang baru terpilih menjadi anggota dewan dan sebentar lagi akan dilantik. Kira-kira teman-teman menjadi anggota dewan yang seperti apa? Dan bagaimana cara untuk menjadi anggota dewan yang berkualitas? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Sekali lagi saya ingin mengucapkan teman-teman yang baru terpilih melalui pemilihan legislatif bulan Februari lalu dan pada saat konten ini dibuat, dalam jangka waktu sebentar lagi mungkin bulan Agustus, September atau Oktober, teman-teman akan dilantik sebagai anggota dewan di berbagai tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, DPD RI juga, dan DPRD Kabupaten Kota. Bukan sebuah perjuangan yang ringan untuk bisa menduduki kursi dewan. Tetapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah, teman-teman atau Sobat Politician Academy mau menjadi anggota dewan yang seperti apa? Tentu saja kita ingin menjadi anggota dewan yang berkualitas, anggota dewan yang keren, anggota dewan yang eksis. Bukan anggota dewan yang datang duduk diam duit. Bukan anggota dewan yang pasif. Bukan anggota dewan yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bukan anggota dewan yang dalam waktu dekat akan memakai rompi orange, amit-amit ya, menjadi tahanan polisi, hukum, kejaksaan. Bukan anggota dewan yang bermalas-malasan mengabaikan amanah dan aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi anggota dewan yang berkualitas, eksis, dan kemudian keren, saya ingin memberikan 4 hal untuk membuat teman-teman bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas. Yang pertama adalah mindset. Mindset adalah sesuatu hal yang paling basic, yang paling penting. Karena mindset ini akan menentukan perilaku teman-teman. Mindset akan menentukan sikap dari teman-teman. Mindset akan menentukan bagaimana teman-teman melihat sebuah peristiwa, termasuk peristiwa politik, dan kemudian bagaimana teman-teman berkontribusi terhadap isu dan masalah-masalah tersebut. Nah, mindset ini menjadi sangat penting karena teman-teman harus mengingat lagi, pertama kali motivasi teman-teman untuk maju menjadi anggota dewan apa? Saya harapkan bukan materi, bukan status sosial, bukan ingin memperkaya diri, memperbesar pengaruh politik yang tidak perlu, tetapi betul-betul keinginan teman-teman untuk bisa membangun daerah, bisa berkontribusi terhadap masyarakat, bisa memberikan masukan yang baik bagi daerah, masyarakat, dan lingkungan teman-teman semua. Karena kalau mindset teman-teman seperti itu, mindset teman-teman sudah benar dan di situ awal menjadi anggota dewan yang berkualitas. Yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Knowledge baru perlu dipelajari. Teman-teman, saya yakin sudah belajar cukup lama sejak terpilih di KPU, diputuskan oleh KPU, dan kemudian ada beberapa bulan untuk mempersiapkan. Knowledge-nya macam-macam ya. Jadi teman-teman perlu tahu mengenai bidang kerja yang pasti tupoksi. Teman-teman perlu tahu apa tugas intinya. Kemudian teman-teman perlu tahu bagaimana pola kerja, bagaimana cara berpolitik, bagaimana hubungan antara partai politik dan isu-isu yang nanti akan dibahas di daerah teman-teman. Teman-teman perlu tahu juga isu-isu bukan hanya lokal, tapi regional maupun isu nasional, bahkan kemudian termasuk isu internasional, masalah geopolitik yang bisa mempengaruhi permasalahan di wilayah atau di lingkungan kita. Itu knowledge yang teman-teman harus senantiasa asah, dan pastikan teman-teman banyak membaca. Ya, karena dengan banyak membaca, teman-teman bisa mempunyai wawasan yang luas dan narasi-narasi yang dimunculkan teman-teman akan menjadi berkualitas juga. Yang ketiga adalah skill atau kemampuan, keterampilan, kapasitas yang teman-teman perlu miliki. Saya paling tidak mencatat ada 2 hal yang teman-teman perlu miliki. Yang pertama adalah public speaking.
Kalau teman-teman sudah bagus di public speaking, terus asah itu. Kalau teman-teman belum memiliki public speaking yang bagus, belajar, masih punya waktu banyak. Public speaking memegang peranan yang sangat penting sebagai anggota dewan. Karena public speaking basically adalah seni kita merepresentasikan aspirasi maupun masyarakat ataupun kepentingan-kepentingannya ke dalam bahasa verbal maupun bahasa tulisan yang kita bisa munculkan pada saat berada di dewan. Jadi public speaking yang efektif, yang menginspirasi, yang kemudian mempunyai kualitas narasi yang baik dengan cara, gestur, dan body language yang tepat, itu adalah sesuatu yang bisa membuat Anda betul bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas, anggota dewan yang keren. Karena inti utama Anda dibayar oleh negara itu adalah dalam konteks berbicara. Sehingga cara berbicara, cara berpolitik, dan cara kemudian Anda mengemas apa yang Anda inginkan itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah people skill. Setelah public speaking, people skill. People skill ini adalah bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita mencoba mempengaruhi orang lain, memberikan dampak lebih luas kepada orang lain. Bagaimana kita mendengarkan orang lain, bagaimana kita mempunyai empati dan simpati dengan orang lain. Dan kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang lain. Ya, jadi teman-teman yang kemarin maju dengan cara yang tepat, di mana investment sosialnya sudah besar, kemudian sudah betul turun ke masyarakat. Nah, ini dasar yang baik sekali untuk mengasah people skill kita. Jadi jangan sampai kita menjadi anggota dewan yang berjarak dengan konstituennya, berjarak dengan masyarakat, takut ditemui oleh konstituennya. Dulu pada waktu kampanye rame-rame mendekati masyarakat, begitu menjadi anggota dewan kemudian jauh dari masyarakat. Nah, ini tolong dihindari sehingga nanti tugas-tugas teman-teman seperti kunjungan kerja, mendengarkan aspirasi itu jadikan sebagai sebuah menu rutin, ya. People skill yang baik akan mempengaruhi Anda untuk bisa diterima dan kemudian bisa dipilih kembali di periode berikutnya. Yang keempat dan yang terakhir adalah role model. Role model ini penting karena di dewan nanti teman-teman bisa melihat banyak sekali model-model politisi yang ada di parlemen, ya, apakah di level lokal, di level provinsi maupun di level nasional. Ada juga anggota dewan yang tidak ngapa-ngapain, ada juga anggota dewan yang males-malesan datang ke sidang, ada anggota dewan yang begitu kental dengan dunia yang berhubungan dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak juga anggota dewan yang dekat dengan masalah kriminal. Banyak anggota dewan yang tidak mau mendengarkan masyarakat. Itu ada semua, ya. Jadi penting bagi teman-teman untuk mengambil contoh atau teladan, role model politisi mana yang teman-teman lihat baik dalam konteks public speaking, baik dalam konteks people skill-nya, baik dalam konteks narasi yang dihasilkan, baik dalam konteks hubungan antar politisi, banyak hal gitu ya. Nah, yang baik-baik seperti ini juga nggak kalah banyaknya, banyak juga ya. Jadi teman-teman harus pintar memilih lingkungan. Ya tentu saja kalau berelasi dengan semua orang, dengan semua fraksi, dengan semua lintas partai ya, tapi untuk mencari role model yang tepat, teman-teman betul-betul harus mencari figur yang tepat dan pelajari bagaimana dia bisa keren, bagaimana dia bisa berkualitas, tiru langkah-langkahnya. Saya yakin orang-orang seperti ini ada dan bisa teman-teman ambil untuk menjadi contohnya. Karena sekali teman-teman salah memilih lingkungan, sekali teman-teman salah memilih role model, maka yang berikutnya teman-teman akan terseret ke dalam lingkungan dan pergaulan politik yang tidak baik. Dan tentu saja itu tidak diharapkan. Nah, itu 4 hal yang teman-teman perlu ingat, pelajari, perdalam, asah untuk bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas. Nah, syukur alhamdulillah Politician Academy dari riset selama kurang lebih 10 sampai 12 tahun dari mengamati anggota dewan yang ada di Indonesia di semua
lini, kami kemudian menyimpulkan ada cara untuk membuat teman-teman bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas. Ada 5 manajemen, 5 strategi yang teman-teman perlu jalankan sehingga teman-teman bukan hanya bisa menjadi anggota dewan, tapi menjadi anggota dewan yang berkualitas, menjadi anggota dewan yang baik. Ada 5 manajemen dan strateginya yang nanti kami akan berikan dalam bentuk paket atau tools, video maupun e-book yang teman-teman bisa beli dengan harga yang sangat-sangat murah, ya, dibandingkan dengan ilmu yang didapat, dibandingkan dengan nilai yang teman-teman bisa dapatkan pada saat teman-teman bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas. Nah, teman-teman bisa tunggu dalam beberapa hari lagi ini akan kita rilis dan semoga teman-teman bisa belajar lebih dalam di situ. Usul saya beli borong karena kemampuan teman-teman, kualitas dan kapasitas yang baik sebagai anggota dewan sangat dibutuhkan oleh konstituen teman-teman semua. Demikian dari Politician Academy, semoga dapat membantu dan salam kebangsaan.